Hari ini kita akan membahas kembali materi tentang akhlak-akhlak terpuji, yaitu yang berkaitan dengan berpakaian, berhias, dan perjalanan. Apa itu pakaian? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa pakaian adalah barang apa yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Menurut istilah, pakaian kemudian dipersamakan dengan busana. Dalam pakaian Islam, pakaian itu terbagi pada dua, yaitu pakaian yang menutup aurat, kemudian sebagai realisasi menjalankan perintah Allah. Bagi wanita, auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah. Bagi pria, auratnya adalah di atas lutut dan di bawah pusar. Nah, batasan pakaian yang telah ditetapkan oleh Allah ini melahirkan kebudayaan yang sopan dan enak dilihat oleh kita dan siapapun yang merasa aman dan tenang karena pakaian kita yang memenuhi kewajaran pikiran manusia. Sedangkan yang kedua, pakaian itu merupakan perhiasan yang menyatakan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia. Selanjutnya adalah pengertian berhias. Berhias menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan berpakaian ataupun lainnya, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Berhias tidak dilarang dalam Islam karena ia adalah naluri manusiawi. Adapun yang dilarang adalah tabarruj al-jahiliyah, yaitu mencakup segala cara yang dapat menimbulkan rasa rangsangan birahi kepada selain suami istri. Adapun macam-macam berhias adalah di dalam Islam itu pertama jilbab, ya. Jilbab yang harus memenuhi kriteria juga, yaitu menutup dada. Kemudian yang kedua perhiasan. Perhiasannya memenuhi kriteria tidak mencolok, kemudian tidak menimbulkan satu minat daripada orang yang mempunyai rasa ingin memiliki atau bisa dibilang membahayakan seperti pencuri. Kemudian kosmetik, yang ketiga kosmetik itu diperhatikan bahan-bahannya, jangan sampai memakai bahan yang haram. Kemudian bahan yang berbahaya untuk kulitnya. Dan selanjutnya yang tidak dibolehkan itu adalah berhias dengan tato. Ya, tato itu membuat kulit atau memasukkan satu benda ke dalam kulit sehingga kulit itu berwarna. Yang selanjutnya yang dilarang juga adalah menyambung rambut. Tubuh dan raut muka kita adalah karunia Allah. Sebagai anugerah Allah, wajib kita syukuri. Tidak boleh diingkari dengan cara menjadikannya sebagai alat untuk berbuat maksiat. Cara mensyukurinya yaitu dengan merawatnya, menjadikannya sarana ibadah. Tidak boleh dieksploitasi untuk memuaskan syahwat lawan jenis secara tidak sah. Atau sengaja untuk dinikmati oleh orang lain yang tidak sah, yaitu selain suami atau istrinya. Karena itu merawat tubuh dan menghiasinya agar tetap terindah, menarik dan menyenangkan bagi orang sah suami istri merupakan kebaikan. Adapun hikmah di dalam berhias, yaitu berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui oleh Allah. Namun sebaliknya apabila berhias hanya untuk menarik perhatian orang lain atau untuk menggoda atau untuk memuji-muji agar kita itu disenangi, senang pada diri sendiri, maka itu menjadi alat yang maksiat dan haram hukumnya.
lupa akan Allah dan hanya ingin menjadikan alat pemuas diri kita, maka yang demikian itu adalah haram. Selanjutnya adalah akhlak bepergian atau berjalanan, ya, diartikan sebagai perihal atau cara gerakan, yaitu berjalan atau bepergian dari suatu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan. Cara istilah perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggal rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Di dalam perjalanan kita harus memenuhi adab, ya, sesuai dengan tuntunan Islam, yaitu pertama, pastikan perjalanan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum kita melakukan perjalanan. Ketiga, ketika kita keluar rumah, sunnah kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali kepada Allah. Nah, keempat, sunnah menaiki kendaraan dengan membaca bismillah, kemudian duduk dengan membaca alhamdulillah. Selanjutnya, ketika kita mulai masuk ke kendaraan, disunahkan membaca doa subhanallazi sakhara hadza lana wa ma kunna lahu munkirin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang memudahkan ini bagi kami, padahal kami tidak sanggup mengendalikannya, dan sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami. Jika sudah sampai pada tempat tujuan, disunahkan membaca doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah bagi kami di tempat yang penuh berkah dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat. Kemudian boleh menjamak sholat atau mengqashar dalam perjalanan pada 2 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya, gunakan masa dalam perjalanan dengan zikir, tidak amalan yang akan menimbulkan kejelekan atau seperti sifatnya lalai. Adapun hikmah melakukan perjalanan, pertama itu safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Kedua, perjalanan atau safar menjadi sarana bagi seorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Ketiga, safar juga dapat mengantarkan seorang memperoleh ilmu pengetahuan. Safar juga akan membuat seorang lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Selanjutnya, perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan baik yang mulia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.